Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi abdih. Ashhadu an la ilaha illallah bi'adadi kalimatih. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan langkah kita hadir di majlis taklim Rabu pagi ini, Allah tambahkan kesehatan, Allah berkahkan rezeki, Allah mudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Mari tawajuhkan, luruskan hati agar kita mendapatkan manfaat, faidah dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه تعالى والحمد لله رب العالمين. Kita berada di salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Ada 4 bulan yang disucikan dalam satu tahun. Ulama menyebutkan salasatun mutawaliyatun, 3 bulan bergandengan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun fardun, yang satu mencil jauh, fahuwa Rajab. Maka kita berada di salah satu bulan yang agung, bulan Dzulqa'dah. Orang tua nyebutnya bulan Hafid karena memang bulan Dzulqa'dah kejepit, dijepit, dihafid oleh 2 hari raya. Dijepit oleh hari raya Idul Fitri, di depannya ada Idul Adha. Maka orang tua dulu nyebutnya bulan Hafid. Bahasa Arabnya bulan Dzulqa'dah. Ada apa pentingnya kita mengetahui hikmah rahasia daripada bulan Dzulqa'dah ini? Ada 2 ibadah yang akan kita hadapi. Satu ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Yang pertama, Pak Ustadz, Dzulqa'dah itu artinya apa sih? Secara bahasa Dzulqa'dah itu berarti duduk, menetap. Diambil dari kata qa'ada, duduk. Artinya Dzulqa'dah bulan di mana orang pada duduk. Karena memang dinamakan bulan Dzulqa'dah, dulu orang-orang Arab datang bulan Dzulqa'dah mereka pada santai, pada meneng, pada diem, enggak kemana-mana. Semua aktivitas dihentikan di bulan Dzulqa'dah ini. Artinya bulan Dzulqa'dah di mana orang-orang Arab dahulu menetap, diem, menghentikan sejenak aktivitasnya. Maka kadang-kadang kita juga perlu duduk, jangan berdiri mulu.
Maka bila mana kita sedang dalam keadaan emosi, tidak bisa ditahan ketika berdiri, maka sunnah duduk. Kalau duduk tidak bisa, sunnah langsung ngambil air wudhu. Jangan yang satu ngambek sambil berdiri, kita lawan sambil berdiri juga, tambah ambyar. Maka kalau lagi marah-marahan, ngalah yang satu, jangan berdiri, sunnahnya duduk supaya sejenak kita tidak terlalu kebawa emosi. Maka bulan Dzulqa'dah itu dinamakan bulan Dzulqa'dah karena memang orang-orang Arab sejenak menghentikan aktivitasnya pada bulan ini. Inilah 12 bulan di dalam bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka di dalam 1 bulan, 21 tahun 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Demikian pula di dunia ini ada 3 tempat yang mulia, yang mana ibadah di sana Allah lipat gandakan, disebut tanah haram, tanah suci. Ada bulan suci, ada tanah suci. Kalau bulan suci 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau tanah suci yang pertama Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Salat di sana sebanding dengan 100.000 rakaat dibandingkan salat di luarnya. Yang kedua Masjid Nabawi. Salat di sana sebanding dengan 1.000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Salat di sana sebanding 100 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Kalau tidak bisa 3-tiganya, minimal 1 ataupun 2. Maka orang yang melaksanakan haji ataupun umroh pasti pernah salat di Masjidil Haram, demikian di Masjid Nabawi. Insya Pak Ustadz, ngapain orang-orang Arab di bulan Dzulqa'dah pada menang baik, enggak gawe, enggak ngapa-ngapain? Bukan tidak kerja, bukan tidak beraktivitas. Justru orang-orang Arab ketika bulan Dzulqa'dah mereka breakdown sejenak, mereka untuk merencanakan tidak beraktivitas di luar. Kenapa? Yang pertama, mereka mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah, musim haji. Karena mereka orang-orang Arab yang di Mekah dan di Madinah bakal jadi pribumi, akan kedatangan tamu dari seluruh dunia. Maka bulan Dzulhijjah mereka peperen, kalau bahasa kita mah persiapan, karena bulan Dzulhijjah bakal kedatangan tamu seluruh dunia dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Maka Allah panggil bagi orang yang mampu dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sehat badannya, hartanya ada, jangan banyak beralasan untuk tidak melaksanakan haji. Jangan beranggapan belum dipanggil, Pak Ustadz saya mah belum ada kereteg hati, gak ada niat. Padahal mah badan sehat, duitnya banyak, tanahnya banyak, kontrakannya banyak, rukonya. Nungguin apa lagi? Nungguin direbutin? Atuh banda dikumpul-kumpul buat apa? Kalau kagak buat kita nikmatin mah, betul Pak? Betul. Pontang panting hidup siang malam kita ngumpulin banda, ngumpulin harta buat apa? Buat bekal ibadah. Sekarang udah ada bekalnya, mumpung sehat badannya, nunggu apa lagi? Maka kata Rasul,
salah satu kerugian orang yang diberikan harta tetapi badannya sehat enggak haji. Kata Rasul, ta'ajjalul hajju qabla an tuhajju. Percepat ibadah, pilihannya dua, haji atau dihajikan. Haji atau Bu, mau haji dihajiin. Kalau dihajikan berarti kita udah mati. Kalau udah mati mah ruko ditinggalin, kontrakan ditinggalin, kebun, laki, kawin lagi. Tuh, coba mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, Pak Ustadz, saya mah mau reguler aja, enggak apa-apa, cuman lama. Waiting list Bekasi 25 tahun. Jawa Timur lebih lama lagi 35 tahun. Padahal mah sehat badan, hartanya ada, tanahnya lega, kontrakannya ngejejer sampai setungtung kita ngeliat dia punya kontrakan, ruko di pinggir jalan. Nunggu apa lagi? Mendingan ukur baik gawiran ukur 100 meter udah pergi buat haji. Pilihannya dua, mau haji dihajiin. Bu, mau haji dihajiin. Mau haji jangan nunggu di, kalau udah dihajiin mah kita udah enggak ada, udah mati. Yang menghajikan orang lain. Kita tidak menikmati indahnya Masjidil Haram, enggak bisa sujud sholat di Raudhah, sangat Maka kalau umroh hanya dihapus dosanya, haji mah bukan cuma dihapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Balasannya haji mabrur, dijaga hajinya, bukan cuma diampuni dosa, surga balasannya insya. Jadi besok sertifikat keluarin. Ngapain? Iya, keluarin aja, rapihin. Kalau kita jadi tamu orang hebat, dipanggil, diundang sama pejabat, senang apa senang, Bu? Kita jadi tamu orang jika kita saja jadi tamu orang besar, diundang sama artis, senang apa senang? Bila mana jadi tamu artis senang, apalagi jadi tamunya Allah. Bagaimana jadi tamunya Allah? Al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang umroh adalah tamu-tamunya Allah. Artis lewat, pejabat lewat, kita mah pengen jadi tamu Allah. Tamu artis mah ya lewat, pejabat lewat, kita mah pengen jadi tamunya Allah. Cuman dua pilihannya, umroh atau mau umroh atau diumrohin. Mau umroh diumrohin. Itu gelang kenapa masih dipakai? Coba besok pergi ke Keranggan, jualin langsung, gak usah jauh-jauh, ke bawah, ke bawah Al-Huda, ke TIK, ini saya mau setor buat DP umroh. Alhamdulillah. Jangan nunggu diumrohin, jangan nunggu dihajiin. Banda kita tidak kita nikmati mumpung sehat afiat. Apalagi suami istri, ilah endah pokoknya mah kalau bareng-bareng umroh apalagi haji. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa melaksanakan umroh haji dengan pasangan kita, amin ya robbal. Kata Rasul, hajju qabla an tuhajju, hajilah sebelum haji, gak usah nunggu lama-lama. Kalau masih ada mah udah ada, udah baik, rencanakan. Kenapa konsekuensinya? Nah ini Rasul ngewanti-wanti, ta'ajjalul hajj, percepat ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah.
karena di antara kalian tidak ada yang tahu yang terjadi besok hari apa, seminggu ke depan apa, sebulan ke depan apa. Banda mah banyak, harta mah banyak, tanahnya lega, kontrakannya lega. Seminggu ke depan kita kagak tahu bagaimana badan kita. Setahun ke depan kita kagak tahu nasib kita. Mungkin masih ada ataupun sudah nggak ada. Kalau seumpama ada pun udah sakit-sakitan, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Maka sebelum terjadi, maka mumpung ada kesempatan, haji sebelum dihajikan, insya. Karena kalau udah dihajiin namanya bukan haji, badal haji. Yang ngehajiinnya orang lain, walaupun kita mendapatkan pahalanya. Dalilnya sudah ada, bahwasanya boleh bila mana lansia sakitnya keras sudah meninggal, maka dibadalkan haji kepada orang lain, maka orang yang meninggal mendapatkan fadilah pahala utuh ibadah haji, cuma tidak menikmati ibadah haji. Maka Pak Ustadz, kalau begitu haji kudu. Pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz kalau haji ampe ngutang-ngutang? Haji ampe ngutang-ngutang, saking maunya ngutang-ngutang kemana? Pokoknya mah semua arisan dia tarik. Semua arisan dia ditarik. Ntar kalau bayarnya dari mana? Maka seseorang pernah bertanya, An Abdullah bin Aufa, dia bertanya, sa'ala Rasulullah, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, anir rajuli lam yahuj, ada laki-laki belum bisa melaksanakan haji. Ditanya ke Rasul, ayastaqridulil haj, ya Rasul, apakah orang yang belum haji boleh untuk ngutang-ngutang karena supaya bisa haji? Kata Rasul, la, tidak boleh ame ngutang-ngutang, kecuali dibiayain, ditalang dana hajinya. Kita ditalangin dananya oleh orang dengan syarat kita punya jaminan, punya harta, punya tanah, punya kontrakan yang bisa dijaminkan nanti untuk mengembalikan dana haji. Jangan dibadalin ataupun ditalangin tapi kita enggak ada buat ngembaliin dananya. Kita harus punya jaminan aset kekayaan yang bisa untuk nutupi dana talangan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Pak Ustadz, duit mangga boga, kes mah kita mama kagak boga, tapi kita mah tanah lega, kebon lega, kontrakan banyak, ruko banyak, itu juga harta. Harta yang dipakai buat haji bukan hanya uang cash saja, tapi aset kekayaan yang jikalau diuangkan bisa dipakai untuk berangkat haji, pakai untuk haji, insya. Jadi yang kebon-kebonnya lega, sawahnya lega, kontrakannya banyak, rukonya banyak, tahun depan berangkat, insya. Itu yang di ngomongin tanah siapa Pak Ustadz? Yang pertama orang Arab bulan Zulqa'dah pada meneng, pada diam karena mereka lagi peperen, lagi persiapan dalam rangka menyambut tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi satu hikmahnya bulan Zulqa'dah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Pak Ustadz, kalau kita enggak berangkat haji terus Zulqa'dah ngapain? Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, bulan Zulqa'dah mempersiapkan diri menyambut musim kur. Nah,
Nah, sebentar lagi musim kurban. Pak Ustadz, ngapain persiapannya? Satu, kulkas kosongin. Iya, betul ya. Karena kenapa kau tahu? Itu yang dilakukan oleh istri saya. Kulkas kosongin supaya bisa nyimpen. Gitu katanya. Katanya itu juga katanya. Karena memang setahun sekali kalau kita musim kurban kadang-kadang dikasih daging. Yang namanya daging udah banyak disimpan di mana? Mau nggak mau sayuran ngalah. Yang lain ngalah. Sebulan mah itu kulkas dikuasai oleh sama sau. Iya, betul Pak, betul. Alhamdulillah. Kata Rasul, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang ada kelebihan rizki, ada duit, ada harta, punya uang, datang musim kurban tetapi dia tidak berkurban, kata Rasul, jangan mendekat-dekati tempat sholat kami. Diancam bagi orang yang kaya, punya kelebihan tapi seumur hidup tidak pernah kurban. Maka berkurban itu satu sebagai upaya kita agar diakui menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya berarti bila mana orang yang tidak berkurban tidak boleh masuk ke tempat sholat, akan tetapi orang yang berkurban dipersilahkan masuk. Tandanya orang yang berkurban satu, berpeluang besar diakui menjadi umatnya Rasul. Yang kedua, mendapatkan syafaatnya Rasul kelak di hari kiamat. Amin ya robbal. Disembelihnya kapan Pak Ustadz kalau hewan kurban? Man kana zabaha qabla ayyusalliya falyadbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban, disembelihnya tapi sebelum sholat Idul Adha. Sholatnya belum tapi malah nyembelih duluan. Hewan kurban yang disembelih sebelum sholat Idul Adha jadinya hewan sedekah biasa, bukan hewan kurban. Syarat hewan kurban itu disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Kalau ada penyembelihan sebelum sholat Idul Adha, jatuhnya sembelihan biasa, sedekah biasa. Seumpamanya ibu nitipin kambing ke panitia, ternyata kambing kita kecelakaan, kejepit, keselokan, sakarat. Kata panitia, ibu, kambing ibu sekarat, kalau enggak disembelih bakal, pertanyaannya, nunggu mati atau nunggu besok pada Idul Adha? Pak Ustadz, kan disembelih kurban mah setelah Idul Adha. Pertanyaannya, hewan kita malam takbiran sekarat. Pertanyaannya, disembelih atau biarin mati? Disembelih. Daripada terus jadi apa hewan kita? Jadi sedekah biasa, pahala dapat. Emang kita udah niat kurban, kita beli itu kambing buat kurban. Ala kulihal kambingnya mati, berantem, kecekik, kita yang udah ngeluarin duit tetap dapat pahala walaupun terjadi insiden di malam takbiran. Walau afdolnya disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Bagi yang akan menyembelih hewan kurban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, dimakruhkan motong rambut, motong kuku. Orang yang berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, kuku jangan dipotong, rambut jangan berarti sebelum masuk bulan Zulhijjah kita potong kuku dulu. Nanti masuk bulan Zulhijjah kita rapih kukunya. Kenapa enggak boleh dipotong Pak Ustadz?
ketika hewan kurban disembelih darahnya tumpah ke tanah, malaikat beristighfar memintakan ampun bagi orang yang berkurban. Setiap tetesan darahnya akan menjelma jadi malaikat yang memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Dan disunahkan semua badan kita menyaksikan, jangan dipotong kuku rambutnya, supaya semua rambut kuku kita melihat menyaksikan jadi saksi hewan yang disembelih. Insya. Ketentuan hewan kurban yang pertama, bila mana kurbannya kurban wajib karena dinadarkan, saya mantar kalau bulan depan sehat, anak-anak diterima kerja, si Neng si Bontot ada jodohnya, saya mau kurban. Kejadian anak lakinya diterima kerja, si Bontot si Neng ada jodohnya, nazar, selaksanakan nazarnya, hukumnya wajib. Tapi kalau kurban nazar, kurban wajib, otomatis semua daging bagikan, kita nggak boleh ngambil. Itu namanya kurban daging wajib. Semua kita dapat pahalanya, murni semuanya, karena kita tidak mengambil sedikit pun kalau kurbannya dinazarkan. Yang kedua, daging kurban sunnah. Nah ini biasa, kurban biasa. Maka bila mana kurban biasa, kita yang berkurban boleh ngambil sepertiganya. Lebih afdol ngambil sedikit aja. Ini mah udah mah kambingnya kuru debegeng, katanya mah kambing super, kambing paling gede, pas datang loncat kuru, kirain mah anak kucing, saking kurunya. Udah mah kambingnya kurus, disembelih panitia, dibisikin panitia, panitia biasa antar ke rumah saya, paha depan 2, paha belakang 2. Atuh apa yang dibagiin? Kalau yang begitu kata panitia, insya Allah Pak, bukan cuma paha doang, isi perut saya anterin. Atuh paha semuanya diambil, apa yang dibagiin? Kurban mah kita cukup ngambil sedikit, semakin banyak dibagikan semakin berkah. Ngambil dikit aja, namanya kurban. Maka sebagian para ulama, boleh tidak Pak Ustadz kalau kita kurban untuk orang yang sudah meninggal, kurban atas nama almarhum, kan banyak. Assalamualaikum panitia, ini saya mau kurban buat siapa? Atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Pertanyaannya, Bu, kurban itu disunahkan bagi orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang hidup. Tapi kalau orang yang hidup inisiatif, kurbannya pahalanya untuk orang meninggal, boleh? Boleh, namanya hadiah pahala Tetap yang beli kambing mah yang hidup, duitnya duit orang hidup, pahalanya untuk orang yang meninggal. Anaknya kurban, kata anaknya ini mah buat baba, maka anaknya dapat pahala, babanya dapat pahala. Itu namanya hadiah kurban. Boleh, boleh, silahkan antar kambing, sapi, dombanya ke Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang selanjutnya, kurban atas nama keluarga. Nah ini yang perlu dilurusin, Bu. Aturannya, onta untuk 7, sapi, ulangi kurang kompak, onta untuk 7, sapi untuk 7, kebo untuk 7, kambing untuk embe untuk 1. Bagaimana kalau 1 kambing untuk keluarga? Sedangkan keluarga itu jumlahnya banyak. Kalau
Kalau kurban atas nama keluarga, nanti kurbannya jatuhnya sedekah, karena aturannya kambing hanya untuk satu orang. Maksudnya kurban atas nama keluarga, yang kurban mah satu orang, cuman pahalanya untuk satu keluarga. Contoh begini, Bu, suami istri dua, anaknya tiga. Suami istri anaknya tiga, berapa orang? 5 orang, patungan sejuta, dikumpulin dapat 4 juta. Pertanyaannya, 4 juta ini duit siapa? Uang siapa? Uang satu keluarga, uang patungan. Dibelikan kambing. Pertanyaannya, kambing punya siapa? Punya satu keluarga, padahal aturannya kambing untuk satu. Kayak begini, kata guru kelasnya, anak-anak kita, kelas kita, yuk patungan untuk beli kambing. Patungan anak-anak sekelas 30 orang, dikumpulin dapat 4 juta. Pertanyaannya, itu uang 4 juta milik siapa? Anak-anak satu kelas, dibeliin satu kambing, berarti itu kambing milik siapa? Milik satu kelas. Itu kalau di sekolah namanya latihan kurban. Kurbannya dapat pahalanya, cuman latihan kurban, pahala kurbannya sedekah biasa. Maka kalau mau sedekah keluarga, tetap yang berkurban satu orang, pahalanya untuk satu keluarga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diakhiri, bila ada yang mau diperjelas, dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz, misalkannya kita punya keluarga 4, yang 3 udah kurban. Nah, di dalam hati, insya Allah nanti tahun depan kalau misalkan ada rezeki saya buat si A gitu. Apakah itu termasuk nazar atau bukan gitu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi yang nanya? Enggak ada yang nanya haji. Haji bisa ziarah sah apa enggak? Enggak ada yang nanya. Ayo silakan. Ada lagi bertanya? Ayo. Bagaimana kalau seumpama kita sebagai orang tua, kita orang tua mah pada udah kurban, anak-anak umpama kita punya 2, yang 2 udah mandiri, udah pada kerja, udah berkeluarga. Bapaknya kita emak bapak kurban udah. Anak pertama, anak kedua emang udah mandiri, udah punya gawe, dua-duanya udah kurban. Kata kita, tahun depan kalau ada rezeki kurban buat si bontot, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kurban yang disebutkan tadi itu termasuk nazar atau tidak? Nazarnya buat kita, bukan buat anak. Nazarnya buat kita, buat kita, bagi kita yang akan memberikan kurban untuk anak. Nanti uangnya atau kambingnya diserahkan ke anak kita, maka jadi kurban sedekah untuk anak kita yang bernazar, berencana kalau ada rizki, kan begitu. Itu namanya berencana, dikait dengan keadaan rizki. Kalau ada rizki, seumpama tahun depan kita dapat rizki, maka bila mana kita pengen menuntaskan azam, takutnya masuk nazar, maka uangnya kita serahkan ke anak kita. Nih bontot, nih dari emak tahun kemarin nyebut pengen ngasih kurban buat lu. Nah, lu beliin hewan kambing dah supaya semuanya udah pada kurban. Jadi jatuhnya kalau nazar ke kita orang tua yang nyebutinnya, anaknya tidak termasuk nazar. Jadi kurbannya kurban anak. Begitu. Wallahu a'lam.
Bapak Ibu Duyufullah ya Durafur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini berkaitan dengan hewan kurban. Bila mana ibu berkurban, sunnah afdolnya melihat, menyaksikan ketika hewan kita disembelih. Hati-hati, jangan sampai hewan kurban kita jadi bangkai karena gagal ataupun salah ketika disembelihnya. Satu, syariat daripada kurban tersebut bahwasanya dipastikan kambing, embe, domba, sapi mati karena disembelih. Matinya karena harus mati karena disembelih. Bagaimana kalau begini? Kambing sudah disembelih sama jagal, petugas potong, sembelih. Pertanyaannya, kambing yang sudah disembelih langsung mati? Langsung mati? Langsung mati nggak Bu? Atau masih gerak-gerak? Masih gerak-gerak. Seumpama kambing embe yang sudah disembelih masih gerak-gerak, langsung diseret, seret, set, langsung dikelet, padahal masih gerak-gerak. Atau kambingnya enggak dikelet, diseret ke sebelah sana, langsung disimpan balok di lehernya buat diputusin lehernya, padahal kambingnya masih hidup. Pertanyaannya, kalau setelah disembelih kambing masih gerak-gerak, artinya masih hidup, ternyata masih hidup, diputusin pakai kampak, pakai golok lehernya, berarti pertanyaannya, kambing ini matinya diputusin lehernya pakai golok atau disembelih? Pakai golok atau disembelih? Berarti kalau pakai golok, ini kambing jatuhnya jadi bangke. Yang kedua, kambing masih hidup, gerak-gerak, langsung dikelet, padahal kambingnya masih hidup. Mati nggak dikelet Bu? Mati. Matinya kan disembelih atau dikelet? Kalau matinya karena dikelet, berarti kambingnya bakal jadi bangke karena matinya bukan karena dicontoh. Jangan kambing, domba, ibu nyembelih ayam, setelah disembelih ayam langsung mati? Enggak, gerak-gerak. Umpama ayam nyebur ke sumur, ayamnya bersemur, sesudah disembelih nyebur ke sumur. Pertanyaannya, ayam setelah disembelih nyebur ke sumur, mati enggak? Mati enggak nyebur ke sumur itu ayam? Mati. Pertanyaannya, matinya disembelih atau kena tenggelam di sumur? Berarti ayamnya jadi bangke. Yang kedua, yang paling sering, ayam disembelih, ayamnya masih hidup, langsung disiram air panas, mati. Pertanyaannya, ayamnya mati karena air panas atau disembelih? Maka ayamnya jadi bangke. Yang ketiga, ayam disembelih, ayamnya gerak-gerak, dimasukkan ke mesin perontok bulu, betul Bu? Padahal ayamnya masih gerak-gerak, ayamnya masih hidup, dimasukkan ke mesin perontok bulu, mati. Matinya karena mesin atau disembelih? Karena mesin, bangke ayamnya. Maka jangan sampai penyembelihan itu mati bukan selain penyembelihan. Pastikan hewan itu mati karena hanya disembelih, enggak boleh diluka-lukain. Apalagi sering yang namanya sapi. Sapi disembelih lama matinya, langsung dilukain bagian kakinya, disobek, set, kakinya bagian uratnya di bawah disopak empat-empatnya, katanya supaya cepat mati. Pertanyaannya, sapi itu mati disembelih atau dilukai kakinya? Bangke sapinya. Mana kaidahnya? Ketentuan hukum halal haram itu berdasarkan penyebab indikator terdekatnya. Entok disembelih,
entoknya kabur, ketabrak motor, mati entoknya. Matinya ketabrak atau disembelih? Entoknya berarti bangkai. Itulah pentingnya menjaga kehalalan dalam penyembelihan. Jadi ketika kita berkurban, bukan hanya menyerahkan kambing, kalau bisa ketika penyembelihan saksikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah rizkinya, dan bisa berkurban di tahun ini. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.